Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast kami di sini, kita di sini dengan @ID Pertakan ID. Ya ini baru apa ya launching beberapa belum lama ya. Kita sebagai warga negara di sini, warga Indonesia yang mencintai bangsa ini. Malam ini saya ada tamu narasumber yang handal di bidang kebangsaan. Orang bilang ini seniornya partai Ka'bah dulu. Dan yang satu lagi Bung Tommy, beliau adalah basicnya aktivis. Sekarang dia alhamdulillah sukses di bidang yang lain lah. Jadi, tapi mereka ini berdua cukup menguasai tentang kebangsaan. Sebagai warga negara, tidak salahnya mengundang dan ingin tahu mendengar tentang kondisi bangsa hari ini. Yang pertama saya akan bertanyakan kepada Bung Tommy. Bagaimana Bung Tommy ini kebangsaan kondisi bangsa hari ini dengan carut marut di birokrasi dari pusat sampai bawah? Itu akibat kepentingan partai, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, atau mental masyarakat kita itu haus akan jabatan, ingin dihormati, feodal. Tolong dijelaskan sepengetahuan mantan aktivis kita di Sukabumi ini. Terima kasih Bung Dan telah mengundang saya, juga Kang Hen hadir di sini. Saya bicara sebagai warga negara. Ya. Tentunya sebagai warga negara, saya memiliki hak untuk melihat rumah saya sendiri. Tuh, dan dilindungi undang-undang. Tuh. Itu satu. Yang kedua, sebagai warga negara, maka saya adalah termasuk orang yang wajib membayar pajak. Setuju. Dan pajak yang saya bayar itu saya serahkan kepada para pelayan saya. Siapa pelayan saya? Pemerintahan. Betul. Jadi pelayan itu harus tunduk kepada kepada pemiliknya. Pelayan itu harus melayani sebaik-baiknya tuan. Betul. Nah, itu juga kan kita dengar dalam setiap kampanye. Ya. Dalam setiap kampanye mereka bicara mengabdikan diri kepada masyarakat. Mereka bicara melayani masyarakat. Saya sering dengar itu. Mereka bicara akan begini, akan begitu, yang intinya menawarkan berbagai macam janji-janji surga kepada masyarakat. Ya no problem, namanya juga kampanye. Ya. Jualan ya. Karena dalam sistem demokrasi semua memiliki hak yang sama untuk dipilih dan untuk memilih. Itu prinsipnya. Karena dalam demokrasi pemerintahan yang terbentuk adalah mandatori atau diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin, untuk melayani. Tanggung jawab rakyat apa? Salah satu kewajibannya adalah membayar pajak. Betul. Jadi apa yang kemudian saya ingin utarakan tentang bagaimana fenomena bangsa ini dan bagaimana konteks
Indonesia dalam kancah persaingan global, saya pikir menjadi sesuatu yang harus dipahami dengan baik oleh para pelayan kita di atas. Yang pertama, saya menilai begini, kalau kita bicara tentang konsepsi kebangsaan, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu telah menyatakan secara tegas dan jelas tentang tujuan berbangsa dan bernegara ini. Ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa tujuan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terus serta melaksanakan ketertiban dunia. Ada 3 kata yang ingin coba saya kritisi. 1, bahwa tujuan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Apakah kemudian penyelenggara negara ini sudah benar-benar dan sudah sungguh-sungguh melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak. Betul. Nanti kita akan dalami satu persatu. Yang kedua, apakah bangsa ini telah cukup untuk memajukan kesejahteraan umum? Dan yang ketiga, apakah bangsa ini telah cukup untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah bangsa ini telah berperan di dalam ketertiban dunia? Dalam konteks melindungi segenap tumpah darah, yang menjadi kewajiban bagi bangsa terkait dengan melindungi tumpah darahnya adalah melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Hak asasi itu melekat di dalam diri masing-masing. Hak asasi untuk berbicara, hak untuk mendapatkan pendidikan, Pekerjaan. hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, ini menjadi tanggung jawab dari sistem pemerintahan yang hadir. Pertanyaannya, angka-angka statistik memperlihatkan bahwa tingkat kriminalitas kita masih tinggi, bahwa ada kesewenang-wenangan aparat penegak hukum Nah, itu perlu dibahas. dan ketidakadilan di dalam sistem penegakan hukum kita. Banyak kok istilah yang kemudian menjadi lumrah di masyarakat. Hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum kita no viral, no justice. Lapor hilang ayam ke polisi, bakal habis kambing. Kan ini menjadi sesuatu yang biasa gitu terjadi di masyarakat kita. Makanya saya berharap reformasi kepolisian yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu benar-benar mengarah kepada reformasi struktural dan reformasi struktural, terutama yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan melayani. Juga penegakan hukum. Lembaga mana? Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita mengkritisi polisi ini bukan berarti kita benci kok. Kita sangat cinta kepada polisi. Rasa aman, perlindungan, kemudian kepemilikan atas aset warga negara itu kan dijamin oleh undang-undang dan dimandatkan kepada polisi. Jadi hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Aman dari kejahatan, aman dari pencurian, aman dari berbagai macam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan tanggung jawab mereka untuk memberikan rasa aman kepada kita. Berikutnya,
kita bicara tentang soal-soal hak asasi manusia. Ketika kita bicara hak asasi manusia, maka yang menjadi persoalan dalam sistem politik kita adalah belum meratanya rekrutmen penyelenggaraan negara.